Riana tidak mengajukan amalan sangat Hasan. Dia harus segera menyelesaikannya atau hasil kerja kerasnya dan tim akan gagal karena model finale sangat penting dalam suatu peragaan busana. Hanya model finale yang akan memakai gaun unggulan sang desainer yang menjadi wajah dan pengusung tema fashion yang dipilih oleh si perancang busana. Setelah heel itu tertancap di sepatu Ayu, Riana lanjut menempelkan barokat itu pada sepatu yang akan dipakai Ayu. Tangannya yang terampil bergerak cepat. Tidak lama, barokat berbayat itu sudah menempel indah di sepatu Ayu. Riana mulai menempelkan beberapa Swarovski yang ia juga ambil dari atasan tadi dan menempelkannya di sepatu. Oke, Don, seru Riana dan menghapus keringatnya. Bawa kayu. Nisa tersenyum lebar dan segera berlari setelah menunduk hormat pada Elena. Riana bernapas lega lalu mulai membereskan kekacauan yang dia buat. Trisa, kenapa kamu gak tukeran sepatu saja sama Ayu? Kamu juga pakai white heel? Dari kejauhan nggak akan ketahuan itu sepatu harga 300-an atau jutaan. Kenapa kamu harus merusak hasil karyamu sendiri? Tegur Elena. Bu, apa ibu yakin sepatu saya bisa cukup di kaki Ayu? Riana menunjukkan kaki kecilnya pada sang atasan. Elena menipiskan bibirnya dan memalingkan wajahnya. Ibu dan Ayu punya ukuran sepatu yang sama. Kenapa ibu tidak kasih pinjam ke Ayu dulu? Elena mengerutkan alis dan menatap Riana. Apa? Kamu mau aku pinjemin sepatu ke Ayu? Riana mengangguk. Pertama, ibu ada di dekatnya Ayu dan yang tahu kalau Ayu saat itu sudah harus tampil. Kedua, ukuran sepatu ibu dan Ayu sama-sama 41. Sedangkan saya cukup. Aku harus balik ke kursiku. Potong Elena lalu memutar tubuhnya dan pergi. Mata Ayu menatap datar ke depan. Dia berjalan anggun sesuai irama. Kakinya yang jenjang menambah keindahan gaun yang bersplit tinggi itu. Dia mengibaskan ekor gaunnya dan berpose di ujung platform sebelum berbelok. Sungguh penampilan yang memukau dan mengundang decak kagum para tamu. Wanita berambut panjang pirang dengan lipstik merah menyala yang duduk di deretan belakang menggertakkan giginya. Tidak jauh beda dengan dirinya, wanita baru baya yang ada di sampingnya juga terlihat marah dan meremas-remas dress yang dipakainya. Sialan, berani benar asisten desainer gantiin gue. Gumam Kathleen, matanya menatap tajam setiap pergerakan Ayu. Kemarahan kedua orang itu bertambah karena komentar orang-orang yang duduk di sekitarnya. Apa aku bilang? Ini tuh acara bergengsi, tahu nggak? Desis Mary kesal. Kathleen menoleh dan menatap tajam sang manajer. Dia pun berdiri dan dengan menutup wajahnya menggunakan brosur, ia berjalan keluar dari ruangan itu. Telinganya panas mendengar orang-orang memuji Ayu. Di lain pihak, Sian Lee pun tidak kalah kesalnya. Darah di dalam tubuhnya mendidih, matanya menyipit tajam melihat kesempurnaan tampilan finally di atas panggung. Lee, mana? Pertunjukan apa? Bisik Wendy penasaran, matanya masih melihat ke arah platform yang terpukau dengan gaun buatan Trisa itu. Wendy, diam, bisa nggak? Serga Sian Lee dengan suara yang sedikit keras, mengundang perhatian beberapa orang di sekitarnya. Sadar bahwa dia sudah terlalu keras bersuara, dia pun perlahan memalingkan wajahnya dan mengedarkan pandangannya. Semua orang menatapnya kesal. Dia beralih melihat pada Eric. Laki-laki itu menatapnya tajam, seolah menembus jiwanya. Sian Lee menjadi gugup, tangannya berkeringat, jantungnya berdetak cepat. Dia pun berdiri dan berjalan pergi sambil menunduk. Wendy dan Irwan terus menatap kepergian keponakan mereka itu, lalu beralih pada Eric. Tapi pandangan tunangannya itu, Sian Lee itu sudah kembali terarah ke panggung. Hebat. Satu kata itu terus keluar dari dalam hati Eric.
Senyum tipis terukir di wajah tampannya. Dan inilah dia, desainer dari The Designer of the Magic of Java, Trisa Mariana of Glamorous Haute Couture, Indonesia. Suara khas yang memanggil nama Riana mengundang para tamu bertepuk tangan riuh. Riana keluar dari panggung yang berlawanan sisi dengan Ayu. Mereka bertemu di tengah-tengah lalu berjalan ke depan menyusuri platform. Dengan percaya diri, Riana berjalan dan bergandengan tangan dengan Ayu. Beberapa kali dia harus berhenti untuk menerima karangan bunga dari tamu yang hadir. Dalam redupnya cahaya, Erik menerbitkan senyumnya. Dia pun bertepuk tangan dan membuat Irwan juga Wendy tercengang dan saling memandang. Senyum Erik perlahan hilang ketika matanya menangkap kaki Riana yang berjalan tanpa atas. Dia kemudian beralih pada sepatu Ayu dan menyipitkan matanya. Dia juga adalah seorang fashion expert. Hanya dengan sekali pandang, ia mampu memahami apa yang terjadi dan kembali tersenyum. Riana membungkuk memberikan hormat pada para tamu, berterima kasih atas apresiasi mereka terhadap karyanya. Saat dia hendak memutar tubuhnya, seketika tiba-tiba saja dia melihat Erik berjalan ke arahnya dengan setangkai mawar merah. Jantung Riana berdegup kencang, tangannya meremas kuat buket bunga yang ada di tangannya. Erik memberikan senyumnya lalu mengulurkan mawar itu kepada Riana. Jepretan lampu kamera para wartawan tidak berhenti mengabadikan momen itu. Riana tidak bisa tersenyum. Dia berulang kali menelan ludah dan bingung mau menatap kemana. "Bu, ayo terima," bisik Ayu dari ujung matanya. Riana dapat melihat para tamu sedang menatapnya antusias. "Terima kasih Mr. Jenkins, tapi tolong jangan lakukan hal semacam ini lagi," ucap Riana dengan senyum paksanya, lalu kembali membungkuk pada para tamu, bersiap kembali ke belakang panggung. "Saya harap saya bisa melakukannya lagi, Miss Jenkins," sahut Erik tenang lalu berbalik dan kembali ke kursinya. Acara yang menarik banyak tamu itu berlangsung hingga malam hari. Acara Wendy berlangsung tepat setelah fashion show Riana usai. Erik pun mulai berjalan ke luar ruangan dan menuju kafe. Seperti anak ayam yang mengikuti induknya, Irwan terus mengekori Erik. "Erik, kamu belum kasih tahu, kamu tinggal di mana sekarang?" ujar Irwan memulai pembicaraan setelah kopi mereka disediakan pelayan. "Apa itu penting?" tanya Erik tanpa melihat Irwan dan mengambil kopi. "Bukan begitu, si Anli sekarang tinggal di rumahku yang di Menteng. Apa kamu gak kasihan sama calon istrimu itu?" Erik menatap sejenak laki-laki di sebelahnya, lalu memutar kepalanya ke arah pergelaran salah satu fashion show terbesar di Indonesia itu. "Dia sudah besar, bisa mengurus dirinya sendiri," sahut Erik enteng. Tapi laki-laki itu terpaksa menaruh kembali cangkir kopinya ketika sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Erik, aku pergi dulu," pamit Irwan. Ia pun meminum kopinya dengan terburu-buru dan berjalan pergi dengan langkah cepat. Erik kembali ke ruangan. Ia ingin bertemu Riana. Alih-alih mendapati Riana, ia bertemu dengan Sianli. "Sayang, kamu mau kemana?" tanya Sianli, suaranya lembut dan manja. Erik tidak menjawab. Sianli meraih tangan Erik dan menggenggamnya erat. "Sayang, aku mau ikut ke apartemenmu ya? Boleh ya sayang?" "Maaf, aku masih ada pekerjaan," jawabnya menepis tangan Sianli dan berlalu. Sianli mengerucutkan bibirnya dan mengepalkan tangannya geram. Erik yang menghampiri Riana meraih tangannya, tapi Riana menepis tangan Erik dan hendak berjalan melewati lelaki itu. "An, please, kasih aku waktu sebentar buat jelaskan," pinta Erik. Kali ini laki-laki itu memegang pundak Riana. Riana menepiskan bibir dan menatap mantan suaminya itu. "Mr. Jenkins, saya tidak tahu apa yang harus kita bicarakan.
Penjelasan apa yang Anda maksud? Desah Riana kesal. Ikutlah denganku. Eric merangkul Riana dan membawa wanita itu pergi. Mr. Jenkins, apa yang Anda lakukan? Serga Riana seraya berusaha melepas rangkulan laki-laki itu. Mr. Jenkins, biarkan saya pergi. Eric tidak mengacaukan penolakan Riana. Ia terus membawanya menuju sebuah ruangan. Ketika mata Eric melihat sebuah pintu bertuliskan Staff Only, ia pun membukanya dan mendorong Riana masuk bersamanya. Mr. Jenkins, Eric merapatkan tubuh Riana ke dinding dan mengunci Riana dengan tubuhnya. Ana, please, aku mohon. Kelopak mata Eric terkulai. Dengan sorot mata sendu, ia menatap bola mata Riana yang melebar. Riana menelan ludahnya dan mengangguk. Oke, katakan. Ana, aku dan si Hanli, kami... Riana menaikkan alisnya. Dia mengedipkan matanya malas, menunggu kelanjutan kalimat Eric. Anda dan si Hanli apa, Tuan Jenkins? Tanya Riana dari ekspresi wajahnya jelas. Dia tidak tertarik untuk mengetahui soal hubungan Eric dan si Hanli. Aku dan si Hanli bertunangan, semua karena ibuku. Aku tidak mencintainya. Akhirnya Eric meneruskan juga kalimatnya. Riana menghela napas dan menarik sudut bibirnya. Tuan Jenkins, masalah Anda mencintai si Hanli atau tidak, itu bukan urusan saya. Anda dan saya, kita tidak terikat hubungan apapun. Walaupun ada, itu hanya hubungan pekerjaan. Tidak, anak aku mohon, jangan ngomong seperti itu. Pinta Eric memohon. Riana mendengus. Mr. Jenkins, apa Anda bercanda? Bagaimana bisa Anda meminta saya seperti itu? Hubungan kita sudah berakhir. Tuan Jenkins, apa Anda lupa? Dan saya sama sekali tidak tertarik untuk mengulangi mimpi buruk itu. Jawab Riana dingin dan tegas. Eric menunduk dan memejamkan erat matanya beberapa saat. Hatinya terasa sakit mendengar perkataan Riana. Bahkan lebih sakit daripada saat ia melihat ayahnya berselingkuh dari ibunya. Tuan Jenkins, hubungan kita hanyalah sebuah kesalahan. Saya memang pernah mengagumi dan mencintai Anda sepenuh hati saya. Eric mengangkat wajahnya dan menatap Riana dengan matanya yang sendu dan bola mata yang berkibar cepat. Dan itu, Riana menatap manik hijau Eric dengan lekat dan tanpa ragu. Adalah kesalahan saya yang terbesar. Saya sangat menyesalinya. Ana, please, stop. Pinta Eric, laki-laki itu kembali menunduk. Tangannya mengepal kuat dan menekan dinding. Riana mengangguk. Dia mendorong tubuh Eric perlahan dan mengayunkan langkah. Namun tiba-tiba, Eric kembali menarik tangan Riana. Mr. Jenkins, sentak kaget Riana. Eric kembali mendorong tubuh kecil Riana ke dinding dan mendekatkan wajahnya pada wanita itu. Tuan Jenkins, jangan Eric membungkam Riana dengan bibirnya. Mata wanita itu membola. Dia mendorong tubuh Eric, tapi laki-laki itu tidak bergeming. Dengan rakus Eric melahap bibir mantan istrinya itu. Dia menangkap tangan Riana yang memukul-mukul dadanya, lalu mengangkat dan menempelkannya ke dinding. Dengan posisi itu, laki-laki itu dengan leluasa menyusuri setiap inci mulut wanita itu. Dada Riana terasa sesak karena oksigen yang kian menipis. Eric melepas bibirnya dan seolah saliva terlihat tertarik bersama bibirnya yang menjauh. Riana terengah, tubuhnya bergetar hebat, napasnya tidak beraturan. Dari sudut matanya, cairan bening mulai menetes. Ana, panggil Eric dan menangkup wajah wanita itu. Eric segera menarik Riana dalam pelukannya dan mengecup pojok kepalanya. Dia juga mengusap punggung mantan istrinya itu. Ana, I'm sorry. Ceklek. Oh, maaf. Saya cuma mau ambil. Eric memutar kepalanya dan melihat pintu yang telah terbuka. Berdirilah asisten Riana yang salah tingkah. Keluar, titah Eric kasar dan dingin. Asisten Riana itu berjingkat kaget dan segera mengambil langkah 1000 hingga dia pun lupa untuk menutup pintu. Riana sekuat tenaga melepas pelukan laki-laki itu
Tidak ingin lagi memaksa Erik, dia pun melepaskan pelukannya. Riana mulai melangkahkan kakinya, tapi sekali lagi tangan Erik memegang lengan atasnya. Laki-laki itu menelan ludahnya kasar dan berpaling pada ibu putranya itu. Ana, percaya atau tidak, ini adalah pertama kalinya aku merasa seperti ini. Aku tahu aku telah banyak membuat kesalahan di masa lalu, tapi tolong berikan aku kesempatan. Jika tidak, demi aku, demi anak kita, ucap lirih laki-laki itu.